Yo, Winners, Wibu Happiness. Gimana nih kabar kalian? Ya, balik lagi sama gue, Wibu yang bangga jadi Wibu ini. Yang kali ini gue bakal bawain cerita dari Nageki no Bore lagi ya. Sesuai requestan lu pada yang pada minta, Bang, Nageki aja bang, Nageki aja bang, Nageki aja bang. Oke, gue bahas Nageki, oke. Tapi ya setelah ini ya mungkin gue punya rencana untuk ngebahas Silent Witch juga. Karena gue baru baca novelnya dan cukup menarik untuk ngebahas Silent Witch ya kan. Terus juga gue pengen ngebahas Mobiseka tapi nggak jadi-jadi ya kan. Terus juga gue pengen ngebahas perbedaan LN dan WN Nageki no Bore. Terus gue juga pengen ngebahas apa aja sih yang terjadi nanti di part 2 dari Nageki no Bore yang bakal rilis di bulan Oktober nanti. Itu gue pengen bahas dalam ya 2 minggu ke depan lah sebelum anime Nageki no Bore itu rilis. Semoga bisa ya, doain ya guys ya. Dan ya sebelum ke cerita kali ini gue mau ngingetin ya buat lu yang belum nonton video rangkuman WN Nageki no Bore sebelumnya, lu bisa lah cek ke playlist karena di situ ada playlist dari rangkuman novel Nageki no Bore, atau ya lu bisa langsung cek deskripsi aja lah, di situ ada link dari playlist rangkuman novel Nageki no Bore ya. Lu bisa nonton video sebelumnya dulu lah biar lu nggak pusing aja gitu kan kalau langsung nonton video yang ini. Dan perlu gue ingatkan yang gue bahas itu WN-nya, oke? Web novelnya bukan light novelnya. Jadi kalau misalnya ada perbedaan dari apa yang lu tahu, coba lu cross check dulu lah ya. Yang lu baca itu WN-nya atau LN-nya. Bisa-bisanya nih mulut gua kebelet kan, kelibat. Buah. Nah, cerita kali ini itu dibuka sama Cry itu kan, yang lagi ngeliatin denah pusat asosiasi hunter buat nyari kantin ya kan. Dan pas Cry lagi ngeliatin tuh kan di denah itu ya kan, kantin mana gitu kan, tiba-tiba ada orang yang berisik banget sambil ketawa-tawa lah kalau dia pengen ngejadiin pusat asosiasi hunter itu sebagai markasnya lah. Dan Cry di situ ngelirik doang kan, ngelirik orang yang baru datang tuh. Dan ya di situ ada 2 orang, yang satu yang berisik banget tadi itu wah tingginya sekitaran 2 meteran lah, dan satu lagi itu om-om yang kayak ngomelin orang yang berisik tadi biar ya nggak ngejokes begitulah, karena ya apa ya, takutnya ada orang yang kenal sama si Kaiser gitu. Maksudnya ya orang yang berisik tadi itu namanya Kaiser, takutnya ada yang kenal atau ada yang nggak kenal terus merasa terusik gitu kan. Jadi kayak udahlah gitu. Dan ya orang yang namanya Kaiser tadi ya kan, itu bete banget tuh perkara diomelin tadi. Dia buang muka di situ dan nggak sengaja tuh dia natap Cry yang spontan. Cry buang muka lah di situ. Tapi Kaiser malah nyamperin Cry terus nanya, "Lu kenal kan sama gue yang udah ngeberhentiin perang di 15 negara nih?" Yang sama Cry di iya-iyain aja udah kayak biasanya. Perkara ya Kaiser itu maksa banget gitu kan. Padahal mah ya Cry itu sama sekali nggak kenal sama Kaiser. Sedangkan orang yang satu lagi ya kan, yang tadi sama Kaiser itu ternyata ya ketua cabang asosiasi hunter di tempatnya si Kaiser itu. Dan dia ngomong kalau Kaiser itu bakal lulus ujian level 9 lah nanti, dan pasti suatu saat bakal bakal jadi hunter level 10 lah si Kaiser itu. Yang spontan keren langsung langsung paham lah kalau Kaiser itu hunter level 8 yang pengen ikut tes kali ini, tes kenaikan level. Dan Kaiser itu nyerocos saya terus di situ kan, ngajak ngobrol Cry, padahal ya dia udah disuruh berhenti gitu sama ketua cabangnya, tapi ya tetap aja Kaiser nyerocos terus yang bikin Cry kayak risih gitu lah. Makanya ya Cry itu minta izin buat ke kantin kan, kayak ya gue mau ke kantin dulu ya oke. Tapi ya Kaiser itu malah pengen ikut. Yang spontan Cry nyari alasan lah kan kalau dia ini pengen ketemu orang, cuma ya Kaiser tetap maksa. Malahan ya Kaiser itu ngomong kalau dia pengen ngenalin diri nih ke temennya Cry ya kan. Bahkan ya saking maksanya Kaiser, pas Cry jalan ya ninggalin Kaiser gitu. Jadi Kaiser ditinggal, itu sama Kaiser malah diikutin gitu kan. Jadi ya pas ke kantin itu ya Kaiser ngintilin Cry, dan Kaiser di situ nyerocos aja terus sambil ngintilin Cry, dan Cry cuma iya aja di situ. Walaupun ya dia rada tertarik juga sih sama ceritanya Kaiser, karena ya dia ngerasa ceritanya Kaiser gitu kan, omongannya Kaiser itu macam cerita cerita action komedi gitu loh. Nah, pas mereka udah sampai tuh kan di kantin, itu kantinnya sepi banget lah. Cuma ada 1 orang doang di situ, cewek rambut hitam panjang, tapi ya bukan Mbak Kun ya. Ya kalau ngelihat sekilas sih emang itu cewek agak horor ya, mirip Mbak Kun gitu tampilannya. Dan ya cuma ya ini bukan Mbak Kun gitu loh. Dan biar nggak ribet, langsung gua kasih tahu aja lah kalau si cewek ini namanya Saya. Saya itu bukan gua ya, maksudnya emang namanya Saya gitu loh. Nama ceweknya Saya. Dan Cry itu nggak tertarik tuh sama Saya, dia malah lebih tertarik sama parfait yang dipesan sama Saya itu. Sedangkan Kaiser ya kan, dia malah nyamperin Saya, yang Kaiser kira kalau Saya itu orang yang mau ditemuin sama Cry. Dan Kaiser di situ kayak seneng banget lah, tapi ya Saya itu sama sekali nggak peduli. Malahan ya dia natap dingin ke Cry kayak, "Lu ngapain sih bawa orang berisik kayak gini?" gitu loh. Kalau dari tatapannya Saya yang sama Cry ya dikacangin aja udah lah, bodo amat, gue pengen ngeliat menu di kantin itu ada apa aja gitu loh. Nah, Saya itu ngenalin dirinya kan, dan Kaiser langsung tahu tuh kalau Saya adalah orang yang bakal ikut tes kenaikan level 9 kali ini. Dan Kaiser juga tahu kalau Saya itu orang yang bisa nahan monster yang keluar terus-menerus tuh kan dari lingkaran sihir kuno yang katanya ya bisa jadi bencana alam.
Nah, Kaiser sama saya itu nyebutkan kalau mereka itu hunter level 8 satu-satunya dari kota asal mereka. Dan saya itu ngasih tahu alasan dia ikut ujian kenaikan level kali ini bukan karena pengen naik level doang, tapi dia itu juga pengen naikin image dan status dari pengguna kekuatan supernatural secara global. Kayak si saya inilah, saya pengguna kekuatan supernatural. Nah, dia itu pengen naikin image dan status yang sama lah. Maksudnya orang yang kekuatannya sama kayak dia, biar ya hunter dengan kekuatan unik kayak dia itu bisa diterima di masyarakat. Dan habis itu saya nanyain kan namanya Cry, soalnya ya Cry doang nih satu-satunya orang yang belum ngenalin diri. Dan Kaiser juga baru inget kalau iya gue belum tahu ya namanya siapa ya. Dan Cry yang lagi ngeliatin menu di kantin itu spontan aja ngomong, iya gue Cry Andre. Yang spontan Kaiser sama saya kaget lah, soalnya mereka tahu semua detail pencapaiannya Cry. Yang jelas lah Cry kaget karena dia juga baru ngeh gitu loh kalau dia nyebutin namanya yang jelas-jelas terkenal gitu kan di dunia hunter sebagai hunter level 8 gitu loh. Makanya ya Cry alasan lah kalau mereka ini salah orang, namanya doang yang mirip. Tapi ya saya sama Kaiser nggak percaya lah, karena ya mereka ingat ciri-cirinya Cry ya, rambut hitam, mata hitam, auranya nggak kelihatan kuat, badannya agak kurus, itu udah identik banget sama Cry. Apalagi namanya Cry Andre, udah jelas ya udah lu Cry Andre gitu loh. Dan Kaiser di situ kayak minder banget lah, karena dia sadar nih pencapaian dia itu jauh banget di bawah Cry. Dan dia mikir kalau kali ini dia pasti nggak bakal lolos nih kayak apa di ujian kenaikan level karena ada Cry gitu loh. Maksudnya ya dia mikir ujiannya udah ada yang menang, ada yang kalah gitu. Jadi ada yang menang, ada yang kalah lah. Kayak apa ya? Kayak lomba gitu lah. Tapi ya Cry ngejelasin kalau dia nggak bakal ngambil tesnya kalau dia nggak ikut ujian kali ini. Yang spontan si Kaiser ngerasa lega gitu lah. Dan dia pede banget lah kalau dia bisa lolos ujian kali ini. Soalnya ya dia ngerasa skill dia ya ada di atas saya gitu loh. Yang spontan saya natap kesel lah ke Kaiser. Dan Kaiser di situ langsung kayak ngerasa nggak enak ya. Walaupun ya badannya gede kayak gitu, sebenarnya ya Kaiser itu ya bisa dibilang agak mirip lah sama Ansem ya kan, yang hatinya macam Hello Kitty gitu kan. Makanya Kaiser ngomong kalau mereka nih harusnya kerja sama aja. Soalnya ya menurut dia tes kali ini bukan satu menang dan satu kalah deh. Bisa aja ya semuanya itu lolos gitu loh. Yang spontan saya nolak lah. Dia tahu tes kenaikan level 9 itu perlu skill individu gitu loh. Tapi ya Kaiser ngomong kalau dia punya teori nih gitu. Makanya ya kayaknya mereka harus bekerja sama lah. Nah, tes kenaikan level 9 kali ini itu kan seolah kayak pihak asosiasi hunter lagi maksa biar hunter-hunter level 8 itu pada datang gitu loh. Terus ikut tesnya lah, ikut ujiannya gitu. Karena ya misi yang bakal dikasih ya kan sebagai syarat kenaikan level 9 itu misi yang susah banget gitu loh. Bahkan ya tergolong mustahil buat diselesaikan. Apalagi ya hunter-hunter level 8 kan emang pada pengen banget gitu kan naik ke level 9. Dan sebenarnya achievement Kaiser sama saya itu belum cukup gitu loh buat ikut tes kenaikan level 9. Tapi ya mereka tetap diizinin gitu loh di ACC buat ikut ujian kali ini. Dengan kata lain, pihak asosiasi hunter itu kayak lagi manfaatin mereka buat menyelesaikan suatu misi yang mustahil dengan bayaran kenaikan level. Dan kemungkinan walaupun nggak selesai ya kan quest kali ini, ya apa ya level mereka tetap bakal dinaikin gitu loh. Jadi kayak apa ya, kayak pihak asosiasi hunter itu lagi bermain politik lah kalau kata Kaiser. Dan ya Kaiser ngejelasin sepanjang lebar itu. Tapi ya saya sama Cray itu kayak nggak peduli gitu loh. Malahan ya Cray masih fokus aja sama daftar menu di kantin. Perkara ya dia bingung nih mau pesen apa gitu loh. Nah, gak lama ibu angkatnya saya yang apa ya seorang ketua cabang asosiasi hunter di trace di kotanya saya itu datang tuh kan manggil saya buat pergi ke tempat tes atau ke tempat ujiannya. Sedangkan Cray dia kayak kagum gitu lah ngelihat saya karena ya ada anak semuda itu yang nyampe level 8. Soalnya ya perawakannya saya kan benar-benar kayak cewek remaja seusia Tino gitu loh. Tapi ya sama Kaiser itu dijelasin kalau saya itu lebih tua dari Kaiser dan saya bisa kelihatan muda gitu. Perkara kekuatannya saya yaitu ngebikin saya nggak bisa menua secara fisik gitu loh. Looknya bakal terus kayak anak remaja usia 15 sampai 16 tahun. Dan Cray di situ agak kaget gitu loh. Tapi ya dia tetap stay cool aja gitu loh. Dan ya dia nyemangatin Kaiser sama saya lah buat ikut ujiannya. Yo semangat, go kalau kata Cray. Cuma ya Kaiser yang ada di sebelah Cray gitu kan itu langsung nutup buku menu yang lagi dilihat sama Cray itu kayak ditutup pluk ya kan. Terus Kaiser langsung narik Cray buat pergi ikut tes atau ujian bareng sama dia. Sedangkan Cray dia jadi kayak kesel banget kan. Perkara kayak lah apaan ini gitu loh. Soalnya kan ya dia nggak pengen ikut dan dia juga belum pesan apa-apa. Ini belum nyobain menu yang ada di kantin. Tapi ya dia pasrah aja udahlah pas diseret dan ditarik gitu loh sama Kaiser. Karena ya dia kagak bisa ngelawan. Nah, di ruang ujian di situ udah banyak juri kan. Terus juga ada banyak Symphonic Stone yang dipakai buat voting gitu lah bagi juri atau apa? Bukan juri, apa sih namanya? Selain juri, pengawas ujian yang nggak bisa datang gitu, yang nggak bisa hadir. Soalnya ya buat tes kenaikan level 9 kan emang butuh voting dari semua ketua cabang asosiasi hunter, terus butuh voting dari bangsawan, butuh voting dari
asosiasi pedagang, terus juga butuh apa ya, para pemimpin setiap negara itu juga terlibat. Contohnya ya kayak Redrick ya kan, Kaisar Zebrudia, terus ada dari berbagai tempat lagi. Intinya banyak lah, melibatkan banyak pihak gitu loh. Makanya ya banyak Symphonic Stone di situ. Dan Gark itu kan juga ada di situ tuh kan, dia ya datang lah kan. Nah, Gark itu kayak kelihatan kesel banget lah pas ngeliat Cry datang gitu loh, pas diseret sama si Kaisar itu ke ruang ujian. Sedangkan Serene yang juga ada di situ malah kayak ngelambai ke arah Cry gitu kan, sambil senyum-senyum kayak ngasih semangat gitu ke Cry. Dan juri-juri yang lain itu malah pada bingung, terutama ya orang yang jadi pemimpin ujian kali inilah. Sampai dia nanyain, bukannya yang daftar itu 2 orang, kok ini jadi 3 orang? Yang spontan Gark di situ langsung minta maaf lah, terus nanyain kayak, Cry, lu ngapain ada di sini? Lu ngapain ikut ujian gitu loh? Yang dengan santainya Cry ngomong, nggak sengaja, gue diseret ke sini, bener dah. Ya saya di situ bingung dong. Sedangkan Kaisar itu malah ngira kalau Cry lupa ngasih formulir pendaftarannya, yang dengan goblok, yang nggak dengan goblok sih sebenarnya, tapi kayak apa ya, demi ngejaga image-nya gitu kan ya. Cry itu malah iya doang di situ, kayak iya gue lupa ngasih formulir pendaftarannya gitu loh, kayak ya demi ngejaga image-nya. Makanya ya Kaisar itu protes dong ke apa, ketua penguji ujian kali ini gitu loh. Kalau ya dia sama saya aja boleh ikut ujian, masa ya Cry nggak boleh? Yang jelas-jelas Cry itu apa ya, sudah terlihat seperti Hunter level 9 dengan pencapaiannya. Dan lu tahu ya, si pemimpin ujian ya kan, itu malah langsung ACC aja gitu loh, tanpa mikir 2 kali lagi. Karena ya dia mikir ya pencapaiannya Cry emang udah lebih dari cukup ya kan. Terus juga dari kabar yang seliweran, kekuatan Cry udah lebih dari cukup. Jadi ya udah langsung di ACC gitu loh. Dan si ketua penguji itu mikir ya, kalau Cry kayaknya emang kepengen gitu loh buat ikut ujian gitu, ujian kenaikan level kali ini, makanya ya langsung di ACC lah. Yang spontan Cry di situ kesel banget gitu loh. Tapi ya dia nggak bisa ngebantah sama sekali. Apalagi ya Serene malah kayak nyemangatin dia di situ, ya makin kacau lah di situ situasinya. Dan orang-orang juga kayak pada semangat banget lah ngelihat Cry. Dan Gark di situ ya cuma pasrah aja, udah kayak ya udahlah terserah lu dah. Dan ya udah, habis itu ketua penguji gitu kan itu ngebuka acara gitu kan, kayak berterima kasih dan ya yang lainnya lah. Intinya basa-basi lah ya kayak biasa. Dan Cry yang masih kepikiran soal tadi itu kan, yang dia tiba-tiba ikut ujian itu nggak sengaja nyeletuk, set dah lu ngelawak gitu kan. Yang padahal ya kan yang dia maksud itu kan omongan dia yang tadi tuh yang ikut ujian. Tapi Kaisar itu yang denger dengan jelas itu nangkepnya kalau Cry lagi protes tuh kalau ketua penguji kebanyakan basa-basi. Makanya Kaisar di situ langsung ngomong, udahlah kebanyakan basa-basi, langsung aja lah ke intinya gitu loh. Habis itu Kaisar ngasih tahu kan kalau asosiasi Hunter itu berencana kan buat ngelulusin mereka semua gitu loh di ujian atau di tes kali inilah. Yang spontan ketua penguji itu bingung dong sama omongan Kaisar, yang dijelasin lah tuh sama Kaisar soal asosiasi Hunter yang ngasih izin Kaisar sama saya untuk ikut ujian kali ini ya kan, ujian tes kenaikan level. Yang padahal ya bisa dibilang apa yang dicapai sama saya dan juga Kaisar itu belum layak gitu loh untuk ikut ujian kenaikan level 9. Terus Kaisar juga ngasih tahu gitu kan soal asosiasi Hunter yang kayak ngasih kelonggaran gitu biar ya orang-orang yang pengen cepet-cepet level up gitu kan, pengen cepet-cepet naik ke level, ya pada kepancing lah biar bisa dikasih misi yang mustahil. Dan si ketua penguji itu kayak kicep banget lah di situ sama omongannya Kaisar. Apalagi ya Kaisar itu juga nekenin gitu loh kalau Hunter itu nggak bakal nyerang warga sipil. Emang itu benar, tapi kalau harga diri mereka, harga diri para Hunter diinjek-injek, ya ceritanya bakal beda gitu loh. Ditambah ya Cry itu juga punya skill yang dimana ya Cry tunjukin di turnamen bela diri waktu itu tuh di volume berapa? Di volume 6 ya kan, kalau di WN gitu. Kalau di LN di volume 7, yang dimana ya nama skill yang dibilang sama Kaisar tadi itu Heavenly Destruction atau ya God's Raining Flower Spear of Lightning, yang ya bisa ngancurin gedung asosiasi Hunter seancur-ancurnya lah ya. Dan Cry di situ pengen ngebenerin omongannya Kaisar tuh, tapi ya belum juga ngomong, tiba-tiba Redrick ya, Kaisar Zebrudia itu ngomong lewat salah satu Symphonic Stone kalau skill yang dimaksud sama si Kaisar itu bukan punyanya si Cry, tapi punya Kurahi Andricia, itulah ya kembarannya Cry gitu. Nah Cry di situ udah kayak seneng kan, soalnya ya omongannya apa omongannya kan ya, soalnya omongan Redrick itu udah benar gitu loh, udah ngelurusin dari omongannya Kaisar. Tapi ya senengnya Cry itu langsung dipatahin gitu aja lah sama Redrick yang ngomong ya, tapi skill itu bisa di copy sih sama Cry yang ya dengan instannya lah. Cuma ya copy tetap aja copy, jadi ya itu nggak bisa dibilang skillnya Cry. Cuma ya kalau Cry bisa nge-copy skill yang sebegitu kuatnya, berarti kan Cry punya skill yang lebih kuat dong dari itu. Yang di situ Cry kayak kesel banget lah, kayak kok lu bisa-bisanya ambil kesimpulan kayak gitu. Nah habis itu ketua penguji itu ngejelasin kan soal kenapa izin yang boleh ngambil ujiannya itu dilonggarin tuh. Dan dia juga ngasih tahu kalau sebenarnya ada batasan jumlah tuh orang buat ngelarin misi kali ini. Dan Cry itu ke-trigger tuh kan sama kata-kata ada batasan orang di situ. Dia curiga banget nih gitu, sebagai
seorang yang bisa berdiplomat ya, berpolitik, Cry curiga sama kata-kata itu gitu loh. Makanya ya ditanyain lah sama Cry, kenapa harus mereka? Toh dia sendiri nggak jago berantem gitu loh, dan belum mau mati juga gitu. Ya Cry udah jawab sejujur-jujurnya di situ kan. Tapi ya Kaiser sama saya malah ngira kalau Cry itu nggak percaya sama kekuatannya Kaiser dan juga saya gitu loh. Sedangkan ketua penguji itu ngerasa nggak enak di situ loh, karena ya dia ngerasa kalau pihak asosiasi Hunter itu kayak maksa banget lah buat Cry sama yang lainnya ngelarin misi itu. Makanya ya ketua penguji ngejelasin detail lah rencananya soal mereka yang udah nyiapin red party buat jaga-jaga gitu kan, kalau Cry sama yang lainnya nggak bisa ngelarin misi itu. Bahkan ya pihak asosiasi Hunter juga sampai bekerja sama dengan banyak negara gitu kan buat ngelarin quest kali ini gitu loh. Dan ya mereka juga sampai ngelakuin tindakan di luar hukum gitu loh, yang kalau diselidiki ya mereka semua, maksudnya ya pihak pusat asosiasi Hunter itu bisa aja gitu loh masuk penjara perkara kali ini. Nah Kaiser itu minta penjelasan lebih detailnya kan, tapi ya ketua penguji itu malah ngeliatin Cry gitu kan. Terus nanyalah ke Cry, apa Cry tahu soal dungeon Advanced Physical Civilization, atau ya dungeon yang punya teknologi canggih gitu loh, dan kota yang jadi maju berkat dungeon itu. Yang diiyain dong sama Cry, karena kan ya Cry kan emang berniat ke salah satu kota yang punya teknologi canggih itu gitu loh, buat nyari artefak-artefak berteknologi tinggi gitu loh, terutama ya artefak HP yang ya udah hilang gitu. Jadi ya dia karena udah pernah main HP, dia jadi kepengen buat main HP lagi, makanya dia pengen ke kota dengan teknologi canggih itu gitu buat nyari artefak itu. Dan ketua penguji itu ngasih tahu kalau ujian kali ini bakal dilakuin di salah satu kota itu, maksudnya kota yang punya pengaruh Advanced Physical Civilization. Yang spontan Cry langsung tertarik gitu kan. Cuma ya Kaiser di situ malah jadi makin serius tuh kan, terus nebak kalau misi kali ini pasti berhubungan nih sama Code Fortress, sebuah kota benteng yang terbang dan gak bisa ditembus. Makanya ya Kaiser itu minta izin dulu tuh kan buat diskusi sama saya, sedangkan Cry itu malah ditinggal sendiri di situ. Dan ya dia kayak agak kaget aja sebenarnya, karena ya gimana ya, dia kan diseret nih ya sama Kaiser ke ruangan ujian, tapi kok sekarang dia malah ditinggal. Ditambah ya feelingnya Cry jadi kayak nggak enak gitu perkara ya omongan Kaiser tadi tuh yang ngebahas soal Code Fortress. Nah Kaiser sama saya yang udah keluar dari ruangan ujian diskusi tuh kan soal misi mereka kali ini yang berhubungan sama Code Fortress. Ya pasti ya bakal jadi misi yang susah banget gitu loh, bahkan ya Hunter level 9 aja belum tentu bisa ngelarin misi itu. Ditambah ya karena nggak ada misi yang berhubungan sama Code Fortress sebelumnya, jadi ya nggak ada informasi lebih lanjut gitu loh soal Code Fortress. Makanya ya misi kali ini bisa jadi susah banget ini. Dan itu Kaiser ngomongnya kayak ngerasa tertekan gitu kan. Makanya ya saya nanyain lah soal Kaiser yang udah nyelamatin 15 negara. Soalnya ya dia ngerasa aneh, kalau Kaiser udah pernah nyelamatin 15 negara harusnya nggak bakal takut lah, ini cuma satu negara doang gitu, harusnya Kaiser udah biasa. Tapi ya di situ Kaiser itu kayak takut banget gitu loh. Yang sama Kaiser dijelasin lah kalau negara atau kerajaan yang pernah dia tolong, yang ya 15 negara itu masuk ke kategori kerajaan atau negara kecil yang kekuatan militernya itu kurang. Dan kekuatannya si Kaiser ya kan, Tempest Dancing itu sebenarnya ya nggak bisa dibilang kuat, nggak bisa dibilang lemah sih. Cuma ya kekuatannya itu bakal ngefek ke manusia doang gitu, ke non-human nggak bakal ngefek. Nah Kaiser sebenarnya nggak mau tuh ngambil misi itu gitu kan, tapi ya karena ada Cry, mau nggak mau dia harus ikut gitu loh. Kalau nggak ya image-nya bakal jatuh dong sesama Hunter level 8 gitu loh. Walaupun ya secara achievement dia masih di bawah Cry, tapi ya Kaiser tetap mau tuh ngejaga image-nya sebagai Hunter level 8. Ditambah dari kabar yang berseliweran, Cry itu masih ada di dalam party kan, yang padahal ya isi partinya tuh orang-orang yang masih level 6. Terus juga si Citri juga level 2 gitu kan. Terus juga si Cry suka jalan-jalan sama Tino yang levelnya 4 gitu. Yang secara akal sehat sebenarnya itu nggak balance gitu loh. Cry level 8, mereka ada di bawahnya, kayak nggak balance, aneh gitu kan. Dan ya kenapa juga Cry suka nyelesain misi solo kalau dia masih party gitu loh. Makanya Kaiser ngeduga Cry itu makin kuat kalau makin banyak temen partinya. Ya inget ya, ini cuma salah pahamnya si Kaiser doang loh ya, bukan kejadian sesungguhnya. Kejadian sesungguhnya mah ya lu udah pada tahu lah ya. Sedangkan saya, dia sebenarnya masih nggak percaya tuh kan soal kekuatan Cry, karena ya yang dia dengar kan cuma kabar berseliweran doang, dan apa yang diomongin Kaiser dia juga masih belum percaya gitu loh. Tapi Kaiser ngasih tahu kalau Cry itu punya kemampuan prediksi yang sampai bisa disebut meramal. Bahkan ya Kaisar Zebrudi aja sampai ngebela Cry gitu loh, yang artinya ya emang udah banyak gitu loh orang yang melihat kekuatannya Cry secara langsung, yang padahal ya mereka pada salah paham aja lah. Dan di situ Kaiser kayak nyerocos panjang lebar lah soal Cry yang dia tahu gitu kan, yang akhirnya saya kayak terpengaruhi, yang
akhirnya lagi ya Kaisar sama saya setuju tuh buat ikut ujian kali ini. Bahkan ya saya kayak semangat banget sampai matanya dia tuh kayak apa ya, ngeluarin cahaya merah gitu lah, karena dia yakin kalau serangannya ini bisa ngaruh nih ke kode Fortes. Sedangkan di tempat ujian Cry itu kayak ngerasa gelisah gitu lah, soalnya ya dia ini nggak diajak diskusi nih sama Kaisar, ditambah ya suasana di ruang ujian itu kayak tegang banget gitu loh. Yang nggak lama ya Kaisar sama saya datang tuh terus ngasih tahu kalau mereka mereka bertiga ya kan, maksudnya ya Cry, saya terus sama Kaisar sepakat buat ikut ujian dan ngambil misi itu yang berhubungan sama kode Fortes itulah yang spontan. Cry kayak kaget banget lah, karena ya dia belum ngomong apa-apa nih, dia belum ngomong bakal ikut juga, tapi ya Kaisar itu malah nyeletuk, udah lu tenang aja, gue sama saya nggak bakal ngehambat lu kok, gue juga pede lah kalau kekuatan gue sama saya ya bisa ngebantu lu gitu loh sebagai sesama anggota party gitu kan. Ya Cry bingung dong sama omongannya Kaisar yang tiba-tiba begitu, otaknya dia masih agak nge-lag gitu kan, tapi ya ketua penguji itu malah main langsung ACC aja gitu loh omongannya Kaisar. Oke, kalian bertiga boleh ikut ujian dan semua juri ya kan, dan ya penguji juga itu pada sepakat lah buat Cry, Kaisar sama saya ikut ujian dan ngambil misi kode Fortes. Dan oke lah, cukup sampai di sini untuk cerita kali ini. Gimana nih coba menurut lo soal cerita kali ini, bagus atau tidak? Coba coba tulis tanggapan lu di kolom komentar. Dan ya seperti biasa, sebelum mengakhiri video ini gue bakal bacain beberapa orang yang telah komen di video-video sebelumnya. Yang pertama ada dari Luciana Dewi. Bang, di WN sama LN apa namanya beda banget atau sama bang? Kalau soal penamaan karakter ada beberapa yang sama, ada beberapa yang beda. Kalau WN itu lebih menggunakan pronos Jepang ya, kayak misalnya Serene gitu, atau kan kalau di LN Selene ya, Selene gitu kalau di LN. Kalau di WN itu Serene, karena ya di pelafalan Jepang kan nggak ada Selene, adanya Serene gitu kalau kita ngomongin pelafalan Jepang. Tapi kalau secara konsep cerita itu bedanya tuh kayak apa ya, 70-30 lah gitu loh. Maksudnya ya LN-nya itu terinspirasi dari WN-nya itu sekitaran 70% lah gitu lah ya, paham lah ya. Terus kedua ada dari Genspi. Kapan buat yang gratisan bang? By the way, Kagejitsu nggak dibahas lagi. Kapan buat yang gratis ya? Kalau buat yang gratis ya nanti bakal gue upload, tenang aja. Dan by the way, Kagejitsu apakah bakal dibahas lagi? Jawabannya jelas dong ya, tidak mungkin Kagejitsu tidak aku bahas lagi, karena ya gue udah bikin beberapa skrip Kagejitsu. Sebenarnya gue tinggal nunggu season selanjutnya ataupun movie dari Kagejitsu, habis itu plak langsung gue upload. Itu banyak gitu Kagejitsu. Asli gue nunggu momentum doang Kagejitsu mah. Terus ketiga ada dari Wong Etan. Bang, kok lu nggak pernah live? Kenapa bang? Kalau ditanya kenapa gua nggak pernah live lagi, jawaban simpelnya sih karena males aja sih. Nggak ada yang bisa gue bahas juga sih. Kalau kemarin kan gue kayak ada Kagejitsu gitu, dan sebelumnya kan gue nggak kepikiran ya untuk ngebahas Nageki Nobore gitu, makanya gue nggak nge-live. Mungkin nanti pas Nageki Nobore rilis gue bakal live lagi. Maybe, mungkin ya guys ya. Aduh. Sambil kita ya ngebahas-bahas soal Nageki Nobore ya kan, terus juga Silent Witch, karena ya gue juga udah baca novel Silent Witch ya. Ya kira-kira kayak gitulah ya. Dan terakhir ada dari Yuki FP7MM. Nggak ngerti lagi sama Cry. Kalau di dunia nyata Cry ini kayak bosku, nggak ngotak OP-nya. Emang bos lu gimana anjir? Gue nggak tahu sih ya, kayak kalau di dunia nyata Cry ini kayak seperti siapa aku tidak tahu, karena di sekitarku tidak ada yang seperti Cry ya. Yang sial selalu sial gitu, maksudnya ya apa ya, dia membawa kesialan tapi juga membawa keberuntungan gitu. Walaupun ya keberuntungannya itu untuk diri sendiri, tapi kesialannya nyebar ke semua orang gitu kan. Dan ya itu aja lah buat beberapa orang yang telah komen di video-video sebelumnya. Yang kalau lu juga punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lu pada, lu bisa tulis di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama video kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu, kocok buat nekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.